Pernahkah kalian membayangkan sebuah kota yang megah, kaya, dan penuh manusia bisa hancur hanya dalam satu malam? Mereka hidup dalam kemewahan. Mereka tertawa tanpa takut. Mereka menolak semua peringatan dari seorang nabi yang datang untuk menyelamatkan mereka. Namun ketika dosa menjadi kebanggaan dan kebenaran dianggap hinaan, langit mulai menunjukkan murkanya. Apa sebenarnya yang terjadi pada kaum Nabi Lut hingga Allah membinasakan seluruh negeri mereka dengan azab yang begitu dahsyat? Dan pelajaran apa yang masih relevan untuk kehidupan manusia hari ini? Saksikan kisah lengkapnya sampai akhir. Karena setiap bagian dari cerita ini menyimpan pelajaran besar yang jarang disadari manusia. Baiklah, sahabat kisah iman, jangan lupa dukung channel kami dengan like, komen, dan share jika channel kami bermanfaat. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Matahari perlahan tenggelam di balik perbukitan tandus yang mengelilingi negeri Sodom. Cahaya jingga menyelimuti bangunan-bangunan besar dari batu. Jalan-jalan kota dipenuhi para pedagang yang masih sibuk menawarkan barang dagangan mereka. Unta-unta membawa kain mahal dari negeri jauh. Aroma rempah memenuhi udara. Air mengalir melalui saluran-saluran batu yang dibangun megah di tengah kota. Sodom adalah negeri yang makmur. Tanahnya subur, pasarnya ramai, gudang-gudang gandum penuh, tidak ada yang kekurangan makanan. Namun, di balik kemewahan itu, ada kegelapan yang perlahan membusukkan hati manusia. Di sudut-sudut pasar, manusia tertawa tanpa rasa malu, sambil melakukan perbuatan yang melampaui batas fitrah. Orang-orang baik memilih diam karena takut dihina. Anak-anak tumbuh melihat kemungkaran sebagai sesuatu yang biasa. Dan setiap malam, dosa semakin dianggap hiburan. Di sebuah rumah sederhana di pinggir kota, seorang lelaki duduk memandang langit yang mulai gelap. Dialah Nabi Lut. Wajahnya tenang, tetapi matanya menyimpan kesedihan mendalam. Di hadapannya, terdapat kendi air yang belum disentuh sejak tadi. Beliau memikirkan kaumnya yang semakin jauh dari jalan Allah. Lalu terdengar langkah kecil mendekat. "Ayah!" Seorang anak perempuan berdiri di ambang pintu. Nabi Lut menoleh sambil tersenyum lembut. "Masih belum tidur? Aku mendengar suara keributan lagi di pasar." Nabi Lut menarik napas panjang. "Itu bukan keributan biasa," ucap beliau pelan. "Itu tanda hati manusia mulai sakit." Anaknya duduk di samping beliau. "Mengapa mereka tidak mau mendengarkan ayah?" Pertanyaan itu membuat Nabi Lut terdiam cukup lama, karena beliau sendiri mengetahui jawabannya. Kesombongan. Manusia yang terlalu lama hidup dalam dosa akan merasa dirinya benar. Ketika hati sudah tertutup, nasihat terdengar seperti hinaan. "Mereka masih punya kesempatan," jawab Nabi Lut akhirnya. "Selama Allah masih memberi waktu." Angin malam berembus perlahan. Dari kejauhan terdengar suara tawa keras dari pusat kota. Tawa yang membuat hati Nabi Lut semakin berat. Keesokan paginya, pasar Sodom kembali ramai. Orang-orang berkumpul sambil bercanda kasar. Sebagian mabuk bahkan sejak matahari belum tinggi. Para pemuda duduk di pinggir jalan mengganggu para musafir yang melewati kota mereka. Tidak sedikit pendatang yang ketakutan ketika melewati wilayah itu. Di tengah keramaian pasar, Nabi Lut berdiri. Beliau memandang manusia-manusia di hadapannya dengan penuh iba. "Wahai kaumku," seru beliau lantang. Beberapa orang langsung menoleh. Sebagian menghela napas kesal. Lagi-lagi dia. Itu Lut. Orang yang selalu merusak suasana. Namun, Nabi Lut tetap melanjutkan.
Tidakkah kalian takut kepada Allah? Mengapa kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan kaum sebelum kalian? Suasana pasar mulai sunyi. Beberapa orang tertawa mengejek. Seorang lelaki bertubuh besar melangkah maju. Kami bosan mendengar itu, bentaknya. Orang-orang mulai bersorak mendukung. Nabi Lut tetap tenang. Kalian merusak fitrah yang Allah ciptakan. Kalian menyakiti sesama. Kalian merampas kehormatan manusia. Cukup! Lelaki itu menunjuk wajah Nabi Lut. Kalau kau tidak suka hidup di kota ini, pergilah. Sorakan bergemuruh. Benar, pergi saja. Kami tidak butuh orang suci. Namun Nabi Lut tidak mundur sedikit pun. Beliau memandang mereka satu persatu. Aku tidak meminta harta kalian. Aku hanya ingin kalian selamat. Untuk sesaat, tak ada yang berbicara. Tetapi kemudian seseorang tertawa keras. Selamat, katanya mengejek. Kami kaya, kami kuat, kota kami besar. Azab apa yang kau ancamkan? Orang-orang kembali tertawa. Nabi Lut menundukkan kepala perlahan. Hati beliau terasa sesak. Bukan karena dihina. Tetapi karena melihat manusia begitu yakin bahwa dunia akan selalu berpihak kepada mereka. Padahal kehancuran sering datang ketika manusia merasa paling aman. Matahari berdiri tinggi di atas kota Sodom. Panas menyelimuti jalan-jalan batu yang dipenuhi manusia. Pasar kembali ramai. Para pedagang berteriak menawarkan barang dagangan. Unta-unta berjalan lambat sambil membawa muatan kain dan rempah dari negeri yang jauh. Namun di balik hiruk-pikuk itu, kerusakan semakin tumbuh tanpa rasa malu. Di sudut-sudut jalan, para pemuda duduk sambil tertawa kasar. Kepada setiap musafir yang lewat. Sebagian sengaja menghadang para pendatang hanya untuk mempermainkan mereka. Tidak sedikit orang asing yang memilih memutar jalan agar tidak melewati kota itu. Nama Sodom mulai dikenal buruk di berbagai negeri. Orang-orang takut melewati wilayah mereka. Bukan karena perang, bukan karena perampok, tetapi karena kebejatan penduduknya. Dan yang paling menyakitkan, mereka bangga dengan semua itu. Di tengah pasar, Nabi Lut berjalan perlahan. Wajah beliau terlihat lelah. Sudah bertahun-tahun beliau berdakwah kepada kaumnya. Siang dan malam, beliau mengingatkan mereka. Dari rumah ke rumah, dari pasar ke pasar, dari perkumpulan para pemuka hingga tempat-tempat. Sepi di pinggir kota. Namun, semakin lama, penolakan itu semakin keras. Beberapa orang yang dahulu diam, kini mulai terang-terangan memusuhi beliau. Ketika Nabi Lut melewati sebuah lorong pasar, terdengar suara ejekan dari arah belakang. Itu dia, orang tua yang selalu bicara tentang azab. Sekelompok pemuda tertawa keras. Nabi Lut berhenti. Beliau menoleh perlahan. Salah seorang dari mereka melangkah maju sambil menyeringai. Wahai Lut, katanya sinis, apakah Tuhanmu belum juga menurunkan azab yang kau ancamkan? Yang lain tertawa. Benar, bukankah kau selalu berkata bahwa kami akan dihancurkan? Lihatlah kota ini. Kami tetap makmur. Kami tetap hidup. Sorakan memenuhi lorong. Nabi Lut memandang mereka dengan mata penuh kesedihan. Jangan kalian tertipu oleh kesenangan dunia, ucap beliau lembut namun tegas. Allah memberi waktu bukan berarti Allah ridho. Ucapan itu justru membuat mereka semakin marah. Cukup, bentak seorang pemuda. Kami muak mendengar nasihatmu. Pergilah dari kota ini bersama pengikutmu. Nabi Lut menarik napas panjang. Beliau tahu hati mereka mulai tertutup rapat. Tetapi seorang nabi tidak berhenti. Hanya karena ditolak. Beliau tetap menyampaikan kebenaran. Sore itu, Nabi Lut mendatangi sebuah tempat perkumpulan para pemuka kaum. Bangunan besar itu berdiri megah di tengah kota. Pilar-pilar batu menghiasi bagian depan. Di dalamnya,
duduk para lelaki terpandang Sodom. Mereka adalah orang-orang kaya. Pemilik kebun, pemimpin perdagangan, penguasa jalan-jalan kota, dan merekalah yang paling keras menentang dakwah Nabi Lut. Ketika beliau masuk, suasana langsung berubah sunyi. Beberapa memandang sinis, sebagian lainnya tersenyum mengejek. Salah seorang pemuka bersandar sambil berkata pelan kepada temannya, "Lihat, pengkhotbah itu datang lagi." Tawa kecil terdengar. Namun, Nabi Lut tetap melangkah tenang hingga berdiri di tengah ruangan. "Wahai kaumku," ucap beliau. Seorang pemuka langsung memotong dengan nada bosan. "Kami sudah tahu apa yang akan kau katakan. Kalian masih memiliki kesempatan untuk bertobat," lanjut Nabi Lut tanpa memedulikan ejekan itu. "Tinggalkan perbuatan keji yang melampaui batas. Kembalilah kepada Allah sebelum datang hari yang kalian sesali." Seorang lelaki tua berjanggut tebal tertawa keras. Menyesal, ia berdiri lalu berjalan mendekati Nabi Lut. "Kamilah bangsa paling kuat di wilayah ini. Tidak ada yang mampu menghancurkan kami." Yang lain ikut bersorak. "Kami memiliki harta, pasukan, perdagangan. Siapa yang bisa menyentuh Sodom?" Nabi Lut memandang mereka satu persatu. Kekuatan tidak akan mampu melindungi manusia dari murka Allah. Suasana langsung menegang. Salah seorang pemuka menghentakkan tongkatnya ke lantai. "Kau menghina kota kami. Aku memperingatkan kalian." "Tidak," bentaknya. "Kau ingin mengubah cara hidup kami. Karena cara hidup kalian membawa kehancuran." Ruangan mendadak sunyi. Tatapan marah memenuhi wajah para pemuka. Lalu lelaki tua itu berkata dengan nada dingin, "Kalau begitu, keluarkan Lut dan pengikutnya dari kota ini." Beberapa orang mengangguk setuju. Mereka membuat diri mereka seolah paling suci. "Kami tidak membutuhkan manusia yang mengganggu kebebasan kami." Nabi Lut merasakan dadanya sesak. Kalimat itu persis seperti yang sering diucapkan kaumnya. Mereka menganggap kesucian sebagai ancaman. Mereka membenci nasihat. Mereka marah ketika diingatkan. Dan dosa perlahan berubah menjadi kebanggaan. Malam turun di atas kota Sodom. Langit tampak gelap tanpa bintang. Angin berhembus membawa debu dari padang tandus di luar kota. Di rumah sederhana milik Nabi Lut, beberapa pengikut beliau berkumpul diam-diam. Jumlah mereka sedikit, sangat sedikit. Sebagian adalah orang miskin. Sebagian lagi pendatang yang menetap di kota itu. Mereka duduk mengelilingi pelita kecil. Wajah mereka penuh kegelisahan. Seorang lelaki tua berkata pelan, "Wahai Nabi Allah, tekanan mereka semakin berat." Yang lain menunduk. "Mereka mulai mengawasi rumah-rumah kita. Mereka melarang orang berdagang dengan kami. Anak-anak kami dihina di jalan." Suasana menjadi hening. Nabi Lut memandang mereka dengan penuh kasih. "Bersabarlah," ucap beliau lembut. "Sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan hambanya." "Tetapi sampai kapan?" tanya seorang pemuda dengan suara gemetar. Pertanyaan itu membuat ruangan kembali sunyi. Nabi Lut memahami ketakutan mereka. Kaum beriman di Sodom hidup dalam tekanan setiap hari. Mereka dianggap musuh hanya karena ingin menjaga diri dari kemungkaran. Nabi Lut lalu berdiri. Beliau memandang satu persatu wajah pengikutnya. "Dengarkan aku," kata beliau tegas namun tenang. "Jangan pernah merasa lemah karena jumlah kalian sedikit." Beliau melanjutkan, "Banyak kaum sebelum kita dihancurkan karena kesombongan mereka, dan banyak orang beriman diselamatkan karena kesabaran mereka." Mata beberapa orang mulai berkaca-kaca. Nabi Lut mengangkat tangan berdoa, "Ya Allah, bukakan hati kaumku." Suara beliau bergetar. "Jika mereka masih memiliki kebaikan, tunjukilah mereka jalanmu.
Angin malam kembali berembus. Pelita kecil bergoyang perlahan. Dan di luar sana, kota Sodom masih dipenuhi pesta dan dosa. Orang-orang tertawa sepanjang malam. Mereka merasa aman, mereka merasa kuat. Tidak seorang pun menyadari bahwa waktu mereka semakin dekat menuju akhir. Keesokan harinya, suasana kota terasa berbeda. Di berbagai sudut jalan mulai muncul bisik-bisik tentang Nabi Lut dan pengikutnya. Mereka harus diusir. Mereka membawa kesialan. Mereka mengutuk kota ini. Fitnah menyebar semakin luas. Bahkan anak-anak kecil mulai melempar batu kecil ke arah rumah pengikut Nabi Lut sambil tertawa. Di pasar utama, para pemuka kaum kembali berkumpul. Salah seorang berkata, "Kita tidak bisa membiarkan Lut terus berbicara." Benar, orang-orang mulai merasa terganggu. Lelaki tua berjanggut tebal menyipitkan mata. "Kalau begitu, kita buat dia takut." "Apa maksudmu?" Ia tersenyum dingin. "Kita tekan pengikutnya sedikit demi sedikit." Yang lain mulai memahami. Dan sejak hari itu, penindasan semakin keras. Orang-orang beriman dipersulit membeli makanan. Beberapa kehilangan pekerjaan. Sebagian diancam jika masih mengikuti Nabi Lut. Namun di tengah semua itu, Nabi Lut tetap berdiri teguh. Beliau tetap menyeru manusia kepada Allah. Beliau tetap mengingatkan tentang hari pembalasan. Beliau tetap berharap ada hati yang tersentuh. Walaupun jauh di dalam hati, beliau mulai merasakan sesuatu yang berat. Sesuatu yang belum pernah beliau rasakan sebelumnya. Seolah-olah langit sedang menunggu waktu untuk berbicara. Langit Sodom tampak muram sejak pagi. Awan tipis menggantung di atas kota, menutupi cahaya matahari yang biasanya menyinari bangunan-bangunan batu dengan terang. Angin panas bertiup pelan melewati lorong-lorong pasar, membawa debu yang berterbangan di antara kaki manusia. Namun, kehidupan di kota itu tetap berjalan seperti biasa. Para pedagang masih sibuk berteriak menawarkan barang. Para pemuka kaum masih duduk di tempat-tempat pertemuan mereka. Dan dosa masih dipertontonkan tanpa rasa malu. Di tengah semua itu, Nabi Lut tetap melangkah, sendirian, dengan pakaian sederhana dan wajah yang mulai dipenuhi garis kelelahan. Beliau berjalan menyusuri pasar utama kota Sodom. Mata beliau memandang manusia-manusia di sekitarnya dengan rasa iba yang mendalam, bukan kebencian, bukan amarah. Tetapi, kesedihan seorang nabi yang melihat kaumnya berlari menuju kehancuran dengan tangan mereka sendiri. Di dekat sumur besar pusat kota, sekumpulan lelaki sedang duduk. Sambil tertawa keras, mereka mengganggu para musafir yang hendak mengambil air. Salah seorang pendatang tampak ketakutan. Ia memegang erat tali untanya. Sambil berusaha menghindar, namun para lelaki itu justru semakin mengejeknya. Lihat wajahnya. Dia ketakutan. Tinggal lebih lama di kota ini dan kau akan belajar bersenang-senang. Mereka tertawa kasar. Musafir itu menunduk dan mempercepat langkahnya. Saat itulah Nabi Lut datang mendekat. Beliau berdiri di hadapan mereka. "Wahai kaumku," ucap beliau tegas, "mengapa kalian mengganggu orang-orang yang tidak bersalah?" Seketika tawa mereka berhenti. Salah seorang menatap sinis. "Ah, datang lagi." Yang lain bersandar malas. "Apa sekarang kami juga tidak boleh bercanda?" Nabi Lut memandang mereka serius. "Kalian menyakiti manusia. Kalian membuat negeri ini dipenuhi ketakutan." Seorang lelaki muda berdiri. Tatapannya tajam, penuh kebencian. "Kami bebas melakukan apapun yang kami mau." Sorakan kecil terdengar dari teman-temannya. Nabi Lut menghela napas perlahan.
Kebebasan bukan berarti melampaui batas yang Allah tetapkan. Ucapan itu membuat beberapa orang langsung tertawa mengejek. Allah, Allah, Allah. Mengapa kau selalu membawa nama Tuhanmu? Kalau Tuhanmu marah, mana azab itu? Nabi Lut terdiam beberapa saat. Beliau memandang langit, lalu kembali menatap mereka. Jangan kalian meminta sesuatu yang kalian tidak sanggup menanggungnya. Namun hati mereka telah dipenuhi kesombongan. Nasihat tidak lagi terdengar seperti kasih sayang. Mereka menganggapnya ancaman. Dan ketika manusia mulai menertawakan peringatan Allah, itulah tanda hati mulai membatu. Siang menjelang, panas semakin menyengat. Nabi Lut berjalan menuju kawasan rumah-rumah penduduk di bagian utara kota. Beliau mengetuk satu demi satu pintu rumah. Sebagaimana yang selalu beliau lakukan selama bertahun-tahun. Sebagian tidak membuka pintu, sebagian berpura-pura tidak mendengar. Dan sebagian lagi membuka pintu hanya untuk menghina beliau. Seorang perempuan tua memandang Nabi Lut dengan kesal. Apakah kau tidak lelah? Katanya tajam. Aku hanya ingin mengingatkan. Kami tidak butuh peringatanmu. Pintu ditutup keras. Nabi Lut menundukkan kepala sejenak. Namun, beliau melanjutkan langkah. Di rumah berikutnya, seorang lelaki bahkan melemparkan air kotor ke tanah dekat kaki beliau. "Pergi dari sini, kau membawa sial." Nabi Lut tetap tenang. Beliau tidak membalas. Tidak marah, tidak mengutuk. Karena tugas seorang nabi adalah menyampaikan. Hidayah hanyalah milik Allah. Menjelang sore, Nabi Lut tiba di sebuah jalan sempit dekat gerbang kota. Di sana, duduk seorang pemuda yang berbeda dari kebanyakan penduduk Sodom. Wajahnya gelisah, matanya tampak penuh kebimbangan. Ketika melihat Nabi Lut mendekat, pemuda itu segera berdiri. "Wahai Lut." Suara itu lirih. Nabi Lut berhenti. "Ada apa?" Pemuda itu menunduk. Aku mulai takut." Nabi Lut memandangnya lembut. "Takut kepada apa?" Pemuda itu menelan ludah. "Semua ini terasa salah." Untuk pertama kalinya hari itu, wajah Nabi Lut menunjukkan sedikit harapan. Pemuda itu melanjutkan dengan suara gemetar. "Aku melihat bagaimana manusia di kota ini berubah. Mereka tidak lagi malu melakukan dosa. Bahkan mereka marah ketika diingatkan." Nabi Lut mendekat perlahan. "Itulah yang selama ini aku khawatirkan." Pemuda itu memandang sekeliling sebelum berkata pelan. Para pemuka kaum mulai membicarakan sesuatu. Apa itu? Mereka ingin mengusirmu. Nabi Lut tidak terkejut. Beliau sudah merasakan tanda-tanda itu sejak lama. Mereka bilang, lanjut pemuda itu, Lut dan pengikutnya membuat diri mereka paling suci. Kalimat itu begitu menyakitkan. Bukan karena hinaannya, tetapi karena manusia menganggap kesucian sebagai sesuatu yang buruk. Nabi Lut menatap pemuda itu. "Masih ada kebaikan dalam hatimu," ucap beliau lembut. "Jangan biarkan lingkungan merusaknya." Pemuda itu tampak ragu. Apakah Allah benar-benar akan menghukum kota ini? Nabi Lut terdiam cukup lama. Angin sore berembus melewati jalan sempit itu. Beliau lalu berkata perlahan, "Allah Maha Pengasih. Dia memberi banyak kesempatan kepada manusia. Tetapi, jika manusia terus menolak dan terus melampaui batas," suara Nabi Lut melemah. "Maka tidak ada kekuatan yang mampu menahan keputusannya." Pemuda itu menunduk ketakutan. Dan untuk pertama kalinya, ada rasa gentar menyelinap ke dalam hatinya. Malam tiba, langit semakin gelap. Di rumah Nabi Lut, beberapa pengikut beliau kembali berkumpul diam-diam. Wajah mereka tampak cemas. Seorang wanita berkata pelan, "Hari ini, mereka menghina anakku di pasar." Yang lain mengangguk.
Mereka mulai semakin berani. Beberapa orang bahkan berkata, kita harus meninggalkan kota ini. Suasana menjadi sunyi. Nabi Lut duduk memandangi cahaya pelita kecil di tengah ruangan. Wajah beliau terlihat sangat lelah malam itu. Seorang lelaki tua akhirnya bertanya, "Wahai Nabi Allah, apakah masih ada harapan bagi kaum ini?" Pertanyaan itu membuat semua mata tertuju kepada beliau. Nabi Lut tidak langsung menjawab. Beliau mengingat bertahun-tahun dakwah yang telah beliau lakukan. Beliau mengingat semua hinaan, semua ejekan, semua ancaman. Namun beliau juga mengingat betapa luas rahmat Allah. "Aku akan terus menyeru mereka," jawab beliau akhirnya, "selama Allah belum memerintahkan selain itu." Beberapa orang mulai menangis pelan. Mereka tahu tidak ada manusia yang lebih sabar daripada seorang nabi. Di sisi lain kota, para pemuka kaum sedang berkumpul. Api unggun menyala di tengah halaman batu yang luas. Wajah-wajah mereka tampak keras. Lelaki tua berjanggut tebal kembali berbicara. "Lut semakin berani. Kita harus menghentikannya. Bagaimana? Ia menyeringai dingin. Kita buat seluruh kota memusuhinya." Yang lain mengangguk setuju. "Mari kita umumkan bahwa siapapun yang mengikuti Lut akan dikucilkan. Bagus, biar mereka kelaparan." Biar mereka pergi sendiri. Tawa rendah terdengar. Mereka merasa menang. Mereka merasa berkuasa. Dan seperti kebanyakan manusia yang tenggelam dalam kesombongan, mereka mengira kekuatan dunia mampu melindungi mereka selamanya. Padahal, kehancuran sering datang ketika manusia merasa paling aman. Larut malam, semua orang mulai tidur, namun Nabi Lut masih terjaga. Beliau berdiri di luar rumah memandang langit yang gelap. Angin malam terasa dingin. Hati beliau dipenuhi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang semakin dekat, sesuatu yang besar. Beliau mengangkat kedua tangan. "Ya Allah," suara beliau lirih. "Sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kaumku." Mata beliau mulai basah. "Maka berilah petunjuk kepada mereka jika masih ada kebaikan dalam hati mereka." Angin malam berembus lebih kuat, dan jauh di balik langit gelap itu, keputusan Allah sedang mendekat, sedikit demi sedikit. Hari itu terasa berbeda. Udara di kota Sodom lebih panas dari biasanya. Langit tampak pucat, seolah matahari enggan memancarkan cahayanya. Sepenuhnya ke negeri yang dipenuhi kemaksiatan itu. Orang-orang tetap beraktivitas seperti biasa. Pasar masih ramai. Perdagangan masih berjalan. Tawa-tawa kasar masih terdengar di sudut jalan. Namun, tanpa mereka sadari, hari itu adalah awal dari akhir segalanya. Di rumah sederhananya di pinggir kota, Nabi Lut sedang memperbaiki kendi air yang retak. Wajah beliau tampak tenang, meski di dalam hati tersimpan kegelisahan yang semakin berat. Dari hari ke hari, sudah begitu lama beliau berdakwah. Begitu banyak nasihat disampaikan. Begitu banyak air mata dipanjatkan dalam doa. Tetapi kaumnya justru semakin tenggelam dalam dosa. Bahkan sebagian mulai terang-terangan menantang datangnya azab Allah. Nabi Lut menundukkan kepala perlahan. Hati seorang nabi selalu dipenuhi kasih sayang kepada umatnya, bahkan kepada mereka yang membencinya. Namun ketika manusia terus menolak kebenaran, ada saat di mana keputusan Allah akan datang, dan tidak ada siapapun yang mampu menolaknya. Menjelang senja, angin gurun mulai bertiup lebih dingin. Langit perlahan berubah jingga. Saat itulah Nabi Lut melihat beberapa sosok berjalan dari arah luar kota. 3 orang pemuda. Wajah mereka tampan, pakaian mereka bersih, cara berjalan mereka tenang dan berwibawa. Nabi Lut langsung merasakan kegelisahan dalam dadanya, bukan karena siapa mereka,
Tetapi karena bagaimana kaumnya akan bereaksi jika melihat para pemuda asing itu, beliau segera berdiri dan berjalan mendekat. Assalamualaikum, ucap salah seorang dengan suara lembut. Waalaikumsalam, jawab Nabi Lut. Beliau memerhatikan mereka dengan saksama. Ada sesuatu yang berbeda dari ketiga pemuda itu. Tatapan mereka begitu tenang, wajah mereka bersih bercahaya. Dan hati Nabi Lut merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. "Kami adalah musafir," kata salah seorang dari mereka. "Bolehkah kami singgah malam ini?" Nabi Lut terdiam sesaat. Keringat dingin mulai terasa di dahinya. Beliau tahu, jika penduduk Sodom melihat tamu-tamu ini, sesuatu yang buruk bisa terjadi. Namun, Nabi Lut juga tidak mungkin menolak tamu. Dalam ajaran para nabi, memuliakan tamu adalah kehormatan. "Masuklah," kata beliau akhirnya pelan. Ketiga pemuda itu mengangguk. Mereka mengikuti Nabi Lut menuju rumahnya. Namun sepanjang perjalanan, hati Nabi Lut semakin gelisah. Di rumah itu, keluarga Nabi Lut menyambut tamu-tamu tersebut dengan sederhana. Air disiapkan, makanan dihidangkan, namun Nabi Lut tampak tidak tenang. Beliau beberapa kali melihat keluar rumah, memastikan tidak ada penduduk kota yang memperhatikan. Salah seorang tamu memandang beliau. "Wahai Lut," katanya lembut, "mengapa engkau tampak khawatir?" Nabi Lut menarik napas panjang. Beliau akhirnya berkata jujur. "Sesungguhnya kalian datang kepada kaum yang buruk." Suasana menjadi hening. Nabi Lut melanjutkan dengan suara berat. "Tidak ada manusia yang lebih aku takutkan terhadap tamu-tamuku selain penduduk kota ini." Ketiga tamu itu saling berpandangan, namun wajah mereka tetap tenang, seolah mereka mengetahui sesuatu yang tidak diketahui Nabi Lut. Di luar rumah, seorang lelaki ternyata melihat kedatangan para pemuda asing itu. Matanya langsung membesar. Ia berlari cepat menuju pusat kota. "Ada pemuda asing di rumah Lut." Orang-orang langsung menoleh. "Pemuda asing? Benarkah? Mereka tampan?" Lelaki itu mengangguk cepat. "Belum pernah aku melihat wajah seperti mereka." Seketika, suasana berubah riuh. Orang-orang mulai tersenyum penuh niat buruk. Sebagian segera berdiri. Sebagian memanggil teman-temannya, dan berita itu menyebar seperti api di padang kering. "Lut menyembunyikan tamu, tamu muda, mari kita lihat." Dalam waktu singkat, bisikan berubah menjadi kerumunan, dan kerumunan berubah menjadi niat keji. Sementara itu, di rumah Nabi Lut, kegelisahan beliau semakin besar. Beliau mondar-mandir di dekat pintu. Salah seorang tamu kembali berkata, "Tenangkan hatimu." Namun Nabi Lut menggeleng pelan. "Kalian tidak mengenal kaum ini." Beliau menatap mereka dengan wajah penuh kekhawatiran. Mereka tidak takut kepada Allah. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara gaduh. Nabi Lut membeku. Suara langkah kaki mulai mendekat. Teriakan terdengar dari luar. "Lut, keluarkan tamu-tamumu!" Jantung Nabi Lut berdegup keras. Beliau memejamkan mata sejenak. Apa yang beliau takutkan akhirnya terjadi. Keributan di luar rumah semakin besar. Puluhan lelaki berkumpul sambil tertawa kasar. Sebagian menghantam pintu rumah. Sebagian lagi berteriak memanggil Nabi Lut. "Kami tahu ada tamu di dalam." "Keluarkan mereka. Kau tidak boleh menyembunyikan mereka dari kami." Nabi Lut keluar dan berdiri di depan pintu rumah. Wajah beliau penuh ketegangan. "Wahai kaumku," ucap beliau tegas, "takutlah kepada Allah." Namun mereka justru tertawa. Salah seorang melangkah maju. "Jangan menghalangi kami, Lut." Nabi Lut mencoba menahan emosi. "Jangan kalian hinakan tamuku." "Tamumu?" Lelaki itu menyeringai. "Justru karena mereka tamumu, kami ingin melihat mereka."
Tawa kotor terdengar dari belakang kerumunan. Nabi Lut menggenggam erat tangannya. Hati beliau dipenuhi rasa sakit. Kaumnya bukan hanya melakukan dosa, tetapi sudah kehilangan rasa malu sepenuhnya. Dan yang lebih mengerikan, mereka melakukannya secara terang-terangan. Nabi Lut kembali berkata dengan suara lebih keras, "Wahai kaumku, bertakwalah kepada Allah." Namun, salah seorang pemuka kaum justru maju sambil tertawa sinis. "Bukankah kami sudah melarangmu menerima tamu?" Yang lain ikut bersorak, "Benar, kau melanggar aturan kota." Nabi Lut menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Betapa rusaknya hati manusia jika kemungkaran dianggap aturan dan kebaikan dianggap pelanggaran. Beliau mencoba berbicara lagi. "Jangan nodai kehormatan tamuku." Namun mereka semakin mendekat. Pintu rumah mulai didorong kuat-kuat. Dari dalam rumah, keluarga Nabi Lut mulai ketakutan. Anak-anak menangis pelan, dan Nabi Lut berdiri sendirian menghadapi kaumnya. Dalam keadaan terdesak itu, Nabi Lut berkata dengan penuh kesedihan, "Andai aku memiliki kekuatan untuk melawan kalian." Suara beliau bergetar. "Atau ada tempat berlindung yang kuat." Kerumunan justru tertawa keras mendengar itu. Mereka merasa menang. Mereka merasa Nabi Lut sudah tidak memiliki siapa-siapa. Padahal, di dalam rumah itu terdapat kekuatan yang bahkan mampu menghancurkan seluruh negeri. Namun Nabi Lut belum mengetahuinya. Tiba-tiba, salah seorang tamu berdiri. Wajahnya tetap tenang. Lalu ia berkata, "Wahai Lut." Nabi Lut menoleh. Pemuda itu melanjutkan, "Sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu." Nabi Lut membeku. Suasana seolah berhenti sesaat. "Kami adalah malaikat," lanjutnya. Mata Nabi Lut membesar. Dan pada saat itu, beliau akhirnya memahami mengapa wajah-wajah mereka begitu bercahaya. Mengapa hati beliau merasakan sesuatu yang berbeda sejak awal. Mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah utusan Allah. Malaikat itu berkata lagi dengan suara tenang namun penuh wibawa, "Mereka tidak akan mampu menyentuhmu." Di luar rumah, keributan semakin liar. Tetapi di dalam rumah kecil itu, takdir sebuah negeri sedang ditentukan. Malam telah turun sepenuhnya di atas kota Sodom. Langit gelap tanpa bintang. Angin gurun bertiup dingin melewati jalan-jalan batu yang dipenuhi manusia. Namun malam itu bukan malam biasa. Di depan rumah Nabi Lut, kerumunan semakin besar. Teriakan bercampur tawa kasar memenuhi udara. Orang-orang datang dari berbagai sudut kota setelah mendengar kabar tentang tamu-tamu asing yang singgah di rumah beliau. Mereka berdiri seperti kawanan manusia yang kehilangan akal sehat. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa takut kepada Allah. Yang ada hanyalah hawa nafsu dan kesombongan. Nabi Lut berdiri di ambang pintu rumahnya. Tubuh beliau menjadi penghalang terakhir antara tamu-tamunya dan kaum yang telah melampaui batas itu. "Wahai kaumku," ucap beliau sekali lagi. Suara beliau berat dipenuhi kesedihan. "Jangan kalian mempermalukanku di hadapan tamuku." Namun kerumunan justru tertawa semakin keras. Salah seorang lelaki berteriak, "Kami tidak peduli, keluarkan mereka." Yang lain menghantam pintu rumah dengan keras hingga kayunya bergetar. Dari dalam rumah, anak-anak Nabi Lut memeluk satu sama lain dengan ketakutan. Wajah mereka pucat mendengar suara gaduh di luar. Sementara itu, para malaikat tetap duduk tenang. Wajah mereka tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, karena mereka datang bukan untuk mencari perlindungan, melainkan membawa keputusan Allah. Nabi Lut mencoba menahan kerumunan itu. Beliau mengangkat tangan. "Tidakkah ada seorang laki-laki yang berakal di antara kalian?" Tetapi kata-kata itu tidak lagi menyentuh hati mereka.
Dosa yang terus dilakukan tanpa tobat akan mengeraskan hati manusia sedikit demi sedikit, hingga akhirnya nasihat terdengar seperti gangguan. Salah seorang pemuka kaum maju sambil menyeringai. "Wahai Lut," katanya dingin, "kau tahu apa yang kami inginkan?" Yang lain bersorak mendukung. "Jangan halangi kami. Kami hanya ingin tamu-tamumu." Nabi Lut memejamkan mata sejenak. Betapa berat malam itu bagi beliau, bukan hanya karena ancaman kaumnya, tetapi karena beliau menyaksikan langsung Betapa rusaknya hati manusia ketika fitrah telah hancur. Dalam riwayat tafsir yang bersumber dari tafsir Ibnu Katsir dan penjelasan ayat-ayat dalam Al-Quran surah Hud serta surah Al-Hijr, Nabi Lut berusaha menjaga kehormatan tamunya dengan segala kemampuan beliau. Beliau berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, inilah putri-putriku." Maksud ucapan beliau bukan sekadar anak kandungnya, melainkan perempuan-perempuan yang halal untuk dinikahi menurut syariat Allah, karena seorang nabi adalah ayah bagi umatnya dalam urusan agama. Nabi Lut ingin menunjukkan jalan yang halal, jalan yang suci, jalan yang sesuai fitrah manusia. Tetapi mereka justru menertawakan beliau. "Kau tahu, kami tidak tertarik kepada mereka." Tawa kasar kembali pecah, dan kalimat itu membuat hati Nabi Lut semakin hancur. Kaumnya bukan hanya melakukan dosa, mereka sudah membenci kesucian. Kerumunan mulai bergerak semakin liar. Beberapa orang mencoba mendobrak pintu. Kayu rumah bergetar keras. Dari dalam rumah terdengar tangisan anak-anak. Nabi Lut berdiri tegak di depan pintu, meski tubuh beliau mulai lemah. "Andai aku memiliki kekuatan untuk menghentikan kalian." Suara beliau lirih, penuh kesedihan. "Atau aku memiliki keluarga besar yang melindungiku." Kalimat itu keluar dari hati seorang nabi yang sedang menghadapi tekanan luar biasa. Dan tepat setelah itu, suara salah seorang tamu terdengar tenang. "Wahai Lut." Nabi Lut menoleh cepat. Pemuda itu berdiri perlahan. Wajahnya memancarkan kewibawaan yang tidak biasa. "Sesungguhnya, kami adalah utusan Tuhanmu." Suasana di dalam rumah mendadak hening. "Kami adalah malaikat." Napas Nabi Lut tertahan, meskipun sebelumnya beliau sudah diberitahu. Mendengar kembali kalimat itu di tengah situasi mencekam, membuat hati beliau bergetar. Malaikat itu melanjutkan, "Mereka tidak akan mampu menyentuhmu." Di luar rumah, suara kerumunan semakin liar. Namun, malaikat itu tetap tenang. Lalu, ia berkata, "Biarkan mereka mendekat." Kerumunan akhirnya berhasil mendorong pintu sedikit terbuka. Beberapa lelaki mencoba masuk sambil tertawa kasar. Namun pada saat itu, salah satu malaikat memberi isyarat. Dan dalam sekejap, terjadi sesuatu yang mengerikan. Orang-orang yang berada paling depan mendadak berteriak panik. "Mataku, aku tidak bisa melihat. Apa yang terjadi?" Mereka mundur sambil memegangi wajah masing-masing. Sebagian terjatuh, sebagian menabrak orang lain. Kekacauan langsung pecah. Dalam tafsir para ulama dijelaskan bahwa Allah membutakan penglihatan mereka sebagai bentuk hukuman dan perlindungan bagi Nabi Lut serta tamunya. Namun anehnya, meski sudah melihat tanda kekuasaan Allah secara langsung, hati mereka tetap keras. Mereka masih mengumpat, masih mengancam, masih marah. Inilah akibat dosa yang terus dilakukan tanpa penyesalan. Hati menjadi buta sebelum mata menjadi buta. Di tengah kekacauan itu, para malaikat berkata kepada Nabi Lut, "Wahai Lut, keluarlah bersama keluargamu pada akhir malam." Nabi Lut mendengarkan dengan penuh perhatian. Malaikat itu melanjutkan, "Pergilah ketika malam masih gelap. Dan jangan seorang pun di antara kalian menoleh ke belakang.
suasana menjadi semakin tegang. Nabi Lut mulai memahami keputusan Allah telah tiba. Azab yang selama ini beliau khawatirkan benar-benar akan turun. Malaikat itu kembali berkata, sesungguhnya waktu yang dijanjikan bagi mereka adalah saat subuh. Lalu dengan suara penuh ketegasan, bukankah subuh itu sudah dekat? Kalimat itu membuat tubuh Nabi Lut merinding. Subuh berarti tinggal beberapa jam lagi. Beberapa jam sebelum kota yang megah itu berubah menjadi kehancuran. Nabi Lut memandang keluarganya. Anak-anak beliau menangis ketakutan. Sebagian pengikut beliau mulai gemetar mendengar keputusan tersebut. Tetapi di antara semua itu, ada satu wajah yang berbeda. Istri Nabi Lut. Ia berdiri diam di sudut ruangan. Tatapannya penuh kebimbangan. Selama bertahun-tahun, ia hidup bersama seorang nabi. Tetapi hatinya justru condong kepada kaumnya yang kafir. Ia tidak mendukung dakwah Nabi Lut. Ia tidak membela kebenaran, dan diam-diam ia sering membocorkan kedatangan tamu kepada penduduk kota. Malam itu pun hatinya masih bersama kaum Sodom. Di luar rumah, kerumunan mulai tercerai-berai dalam keadaan kacau. Sebagian meraba jalan dengan panik, sebagian masih berteriak marah. Namun tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa itu adalah malam terakhir mereka. Langit semakin gelap, angin mulai bertiup lebih dingin dari biasanya. Dan di balik langit malam yang pekat, malaikat-malaikat Allah sedang bersiap membawa kehancuran bagi negeri yang telah melampaui batas. Nabi Lut duduk sejenak. Beliau memegang wajahnya dengan kedua tangan. Air mata perlahan jatuh. Bukan karena takut terhadap azab, tetapi karena sedih melihat kaumnya memilih kebinasaan. Betapa beliau telah berusaha, betapa panjang dakwah beliau, betapa banyak nasihat yang telah disampaikan. Namun, mereka tetap menolak. Dan kini, tidak ada lagi waktu tersisa. Malaikat mendekat, lalu berkata lembut, "Jangan bersedih, wahai Lut. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui." Nabi Lut mengangkat wajah perlahan. Beliau menghapus air matanya. Lalu beliau berdiri. Karena sebelum subuh tiba, Beliau harus membawa orang-orang beriman keluar dari kota itu, keluar dari negeri yang sebentar lagi akan dihancurkan dalam satu malam. Malam semakin larut. Langit di atas kota Sodom tampak kelam, seperti tertutup tirai hitam. Tidak ada cahaya bulan yang menerangi jalan-jalan batu. Angin gurun berembus dingin, membawa suasana mencekam yang belum pernah dirasakan penduduk kota itu sebelumnya. Namun manusia-manusia Sodom tetap tidak menyadarinya. Sebagian masih berkumpul di sudut kota. Sebagian masih tertawa. Sebagian masih melampiaskan hawa nafsu mereka tanpa rasa takut. Mereka tidak tahu bahwa waktu mereka tinggal sedikit. Di dalam rumah sederhana Nabi Lut, suasana dipenuhi ketegangan. Para malaikat berdiri dengan tenang. Sementara Nabi Lut dan para pengikut beliau bersiap meninggalkan kota, malaikat kembali berkata, "Berangkatlah pada akhir malam." Suara itu lembut namun penuh ketegasan, dan jangan seorang pun menoleh ke belakang. Nabi Lut mengangguk pelan. Beliau memahami bahwa azab Allah akan turun dengan dahsyat. Siapapun yang menoleh, siapapun yang masih terpaut hatinya kepada kota itu, akan terkena akibatnya. Anak-anak Nabi Lut mulai mengemasi barang-barang seperlunya. Namun, Nabi Lut menghentikan mereka. Jangan membawa terlalu banyak. "Kenapa, Ayah?" tanya salah seorang anak beliau. Tanya salah seorang anak beliau dengan suara gemetar. Nabi Lut menatap putrinya lembut. "Kita tidak sedang pindah rumah." Suara beliau perlahan melemah. "Kita sedang meninggalkan sebuah negeri yang akan binasa." Ruangan menjadi sunyi.
Kalimat itu terasa begitu berat. Anak-anak Nabi Lut saling berpandangan dengan mata berkaca-kaca. Mereka lahir di kota itu. Mereka tumbuh di sana. Mereka mengenal setiap jalan dan sudutnya. Namun malam itu, mereka harus meninggalkan semuanya. Di luar rumah, suara kota mulai perlahan mereda. Sebagian penduduk telah kembali ke rumah masing-masing setelah kekacauan sebelumnya. Mereka tidak mengetahui bahwa para malaikat yang datang ke rumah Nabi Lut bukan tamu biasa. Mereka tidak tahu bahwa keputusan Allah telah ditetapkan. Nabi Lut berjalan mendekati istrinya. Perempuan itu masih berdiri diam sejak tadi. Wajahnya muram. "Bersiaplah," kata Nabi Lut pelan. Istrinya tidak menjawab. "Kita harus pergi malam ini." Perempuan itu akhirnya menatap beliau. Tatapannya dingin. "Mengapa aku harus pergi?" Nabi Lut terdiam. "Karena Allah telah memerintahkan." Istrinya justru tertawa kecil penuh sinis. "Dan kau percaya kota ini akan dihancurkan?" Nabi Lut memejamkan mata sejenak. Betapa berat ujian seorang nabi. Bahkan orang yang hidup serumah dengannya tidak beriman. "Aku tidak berbicara atas kehendakku sendiri," ucap beliau tenang. Ini adalah perintah Allah. Namun, hati perempuan itu sudah terpaut kepada kaumnya. Ia tidak rela meninggalkan Sodom. Ia tidak rela meninggalkan kehidupan kota itu. Dan jauh di dalam hatinya, ia menganggap Nabi Lut terlalu berlebihan. Dalam penjelasan para ulama tafsir, berdasarkan Al-Quran, serta tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir, istri Nabi Lut bukan dihukum karena hubungan keluarga, tetapi karena kekufuran dan pengkhianatan terhadap dakwah Nabi. Ia bukan pengkhianat dalam kehormatan rumah tangga, melainkan pengkhianat dalam iman. Ia membantu kaum kafir, ia mendukung kemaksiatan mereka, dan hatinya menolak kebenaran. Karena itulah, hubungan dengan seorang nabi tidak akan menyelamatkan seseorang jika ia sendiri menolak iman. Malam terus berjalan. Nabi Lut mulai mengumpulkan para pengikut beliau yang sedikit jumlahnya. Mereka datang diam-diam agar tidak diketahui penduduk kota. Wajah mereka penuh ketakutan. Seorang lelaki tua bertanya dengan suara gemetar, "Apakah azab itu benar-benar akan datang malam ini?" Nabi Lut mengangguk perlahan. Mata lelaki itu langsung berkaca-kaca. "Astagfirullah." Yang lain mulai menangis. Selama ini, mereka mendengar peringatan Nabi Lut. Tetapi malam itu, semuanya terasa nyata. Mereka bukan hanya meninggalkan rumah. Mereka sedang menyaksikan akhir sebuah kaum. Tak lama kemudian, salah seorang pengikut berkata pelan, "Wahai Nabi Allah, bagaimana dengan orang-orang yang masih belum beriman?" Pertanyaan itu membuat suasana menjadi hening. Nabi Lut menundukkan kepala. Hati beliau terasa sesak. Karena beliau tahu jawabannya. Mereka telah memilih jalan mereka sendiri. Suara beliau terdengar berat. Dan sebagai seorang nabi, tidak ada kesedihan yang lebih dalam daripada melihat umatnya menolak keselamatan. Menjelang tengah malam, para malaikat kembali berbicara. "Cepatlah!" Waktu mereka hampir tiba. Nabi Lut segera mengajak keluarganya dan para pengikutnya keluar dari rumah. Langkah mereka pelan, hati mereka berdebar. Kota Sodom malam itu tampak sunyi, tetapi kesunyian itu justru terasa mengerikan. Angin dingin berembus melewati lorong-lorong batu. Beberapa pelita masih menyala. Di rumah-rumah penduduk, tawa samar masih terdengar dari kejauhan. Tidak ada seorang pun yang sadar bahwa beberapa jam lagi semuanya akan lenyap. Rombongan kecil itu mulai meninggalkan kota. Nabi Lut berjalan paling depan. Beliau beberapa kali menoleh kepada pengikutnya untuk memastikan semuanya mengikuti. Namun, ada satu orang yang langkahnya tertinggal.
istri beliau. Perempuan itu berjalan lambat sambil memandang kota Sodom dengan mata penuh keraguan. Hatinya masih tertinggal di sana. Nabi Lut memanggilnya, "Cepatlah!" Tetapi perempuan itu tidak menjawab. Perjalanan terus berlanjut menuju daerah berbukit di luar kota. Langit semakin gelap, udara terasa semakin berat. Seorang anak kecil bertanya pelan, "Ayah, apakah Allah marah kepada kota itu?" Ayahnya memeluk bahu anak itu. Allah Maha Pengasih, jawabnya lirih. Tetapi manusia telah melampaui batas. Nabi Lut mendengar percakapan itu. Beliau menundukkan kepala. Benar, Allah telah memberi begitu banyak kesempatan kepada kaum itu. Bertahun-tahun dakwah disampaikan, peringatan demi peringatan datang, kesempatan bertaubat terus diberikan. Namun mereka memilih kesombongan, dan ketika manusia terus menantang Allah, maka datanglah saat keputusannya tidak lagi ditunda. Rombongan itu akhirnya berhenti sejenak di sebuah tempat tinggi. Dari sana, kota Sodom masih terlihat samar di kejauhan. Lampu-lampu api kecil tampak berkedip di tengah gelap malam. Nabi Lut memandang kota itu lama sekali. Kenangan bertahun-tahun terlintas dalam hati beliau. Dakwah, air mata, harapan, penolakan, hinaan, semuanya bercampur menjadi satu. Lalu malaikat berkata, "Jangan ada yang menoleh ketika azab turun." Nabi Lut segera memalingkan wajah. Beliau mengajak pengikutnya melanjutkan perjalanan. Namun di belakang mereka, istri Nabi Lut masih berdiri memandangi kota itu. Matanya dipenuhi kerinduan kepada kehidupan lama. Dan tanpa ia sadari, hatinya sedang memilih kebinasaan. Menjelang fajar, langit mulai berubah. Awan gelap berkumpul di atas kota Sodom. Angin bertiup semakin kencang. Tanah mulai bergetar pelan. Burung-burung beterbangan panik meninggalkan wilayah itu. Dan di tengah semua tanda itu, penduduk kota masih tertidur dalam kesombongan mereka. Mereka tidak tahu bahwa subuh yang akan datang bukanlah subuh biasa. Itu adalah subuh terakhir bagi negeri mereka. Fajar belum tiba. Langit di atas negeri Sodom berubah menjadi sangat gelap, jauh lebih gelap dibanding malam-malam sebelumnya. Awan hitam berkumpul tebal di atas kota, menutupi seluruh cakrawala. Angin bertiup semakin kencang, debu berterbangan di jalan-jalan batu. Pohon-pohon kurma bergoyang keras, suasana terasa berat dan menyesakan. Namun, sebagian besar penduduk kota masih tertidur. Sebagian lain masih tenggelam dalam pesta malam mereka. Tidak ada yang menyadari bahwa waktu mereka telah habis. Di tempat tinggi di luar kota, Nabi Lut bersama para pengikutnya terus berjalan menjauh. Langkah mereka cepat, namun penuh ketegangan. Anak-anak memegang erat tangan orang tua mereka. Sebagian wanita menangis pelan. Sebagian lelaki terus memandang ke depan dengan wajah pucat. Tidak seorang pun berani berbicara keras. Mereka tahu malam itu adalah malam keputusan Allah. Nabi Lut berjalan paling depan. Wajah beliau tampak sangat berat. Hati seorang nabi tidak dipenuhi kegembiraan ketika azab turun. Bahkan terhadap kaum yang mendustakan sekalipun, para nabi tetap memiliki kasih sayang dan harapan agar mereka bertobat. Namun sekarang, semua kesempatan itu telah berakhir. Langit mulai mengeluarkan suara gemuruh. Suara itu sangat dalam. Seperti sesuatu yang besar sedang bergerak di atas awan. Beberapa pengikut Nabi Lut menoleh ketakutan. "Apa itu?" bisik seorang wanita. Tidak ada yang menjawab, hanya suara angin yang semakin mengerikan. Di dalam kota Sodom, sebagian penduduk mulai terbangun. Mereka keluar rumah dengan wajah bingung. Apa yang terjadi? Mengapa langit seperti ini?
Seorang lelaki memandang ke atas dengan gelisah. Belum pernah ia melihat awan sehitam itu. Tanah mulai bergetar perlahan. Gelas-gelas tanah liat di dalam rumah berjatuhan. Hewan-hewan ternak berlarian panik. Anjing-anjing melolong tanpa henti. Namun, para pemuka kaum masih mencoba menenangkan orang-orang. Ini hanya badai biasa, jangan takut. Tetapi suara mereka mulai dipenuhi kegelisahan. Karena bahkan mereka sendiri merasakan sesuatu yang tidak normal. Dalam penjelasan ayat-ayat Al-Quran, khususnya surah Hud, surah Al-Hijr, dan surah Al-Qamar, Allah menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut dengan beberapa bentuk sekaligus. Negeri mereka dibalikkan, mereka dihancurkan dengan suara keras yang mengguncang. Dan dihujani batu dari tanah yang terbakar. Semua itu terjadi sebagai hukuman atas kezoliman dan kerusakan yang mereka lakukan terus-menerus. Getaran tanah semakin kuat. Penduduk kota mulai berteriak panik. Rumah-rumah batu berguncang keras. Dinding retak, tiang-tiang roboh. Apa yang terjadi? Gempa! Lari! Jeritan memenuhi kota. Manusia berhamburan ke jalan-jalan, anak-anak menangis, orang-orang saling bertabrakan dalam kepanikan. Orang-orang saling bertabrakan dalam kepanikan, dan di tengah kekacauan itu, langit tiba-tiba mengeluarkan suara menggelegar yang sangat dahsyat. Suara itu memecahkan keheningan fajar. Sebagian manusia langsung jatuh tersungkur sambil menutup telinga. Jantung mereka dipenuhi ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Orang-orang mulai menyadari, ini bukan badai biasa. Di tempat tinggi, para pengikut Nabi Lut berhenti karena tanah ikut bergetar hebat. Sebagian hampir terjatuh. Anak-anak menjerit ketakutan. Nabi Lut segera berkata tegas, "Jangan menoleh." Suara beliau bergetar. Teruslah berjalan. Mereka pun kembali bergerak, meski tubuh gemetar. Namun di belakang rombongan, seseorang berhenti. Istri Nabi Lut. Perempuan itu memandang ke arah kota dengan wajah penuh kegelisahan. Hatinya lah yang sejak awal tidak pernah benar-benar meninggalkan Sodom. Dan ketika suara kehancuran mulai terdengar, ia tidak mampu menahan dirinya. Perlahan, ia menoleh ke belakang. Pada saat itulah, azab Allah turun sepenuhnya. Bumi berguncang sangat dahsyat. Tanah terbelah. Bangunan-bangunan besar runtuh satu demi satu. Lalu dengan kekuasaan Allah, negeri itu dibalikkan. Dalam tafsir para ulama disebutkan bahwa malaikat Jibril mengangkat negeri kaum Lut. Hingga terdengar suara anjing dan ayam mereka oleh penghuni langit, lalu membalikannya ke bumi atas perintah Allah. Dan setelah itu, hujan batu panas mulai turun dari langit. Batu-batu itu jatuh bertubi-tubi. Masing-masing telah ditandai untuk orang-orang zalim. Jeritan memenuhi udara. "Selamatkan kami! Ampun! Tong!" Namun tidak ada lagi pertolongan. Tidak ada lagi waktu untuk bertobat, karena selama bertahun-tahun mereka telah menolak semua peringatan. Api mulai menyala di berbagai sudut kota. Asap hitam membubung tinggi. Orang-orang berlari tanpa arah. Sebagian tertimpa bangunan, sebagian jatuh ke tanah yang terbelah. Dan batu-batu dari langit terus menghujani mereka. Suara tangisan bercampur jeritan memenuhi seluruh negeri. Kota yang dahulu megah, pasar yang dahulu ramai, rumah-rumah besar yang dahulu dibanggakan, semuanya hancur dalam satu malam. Tidak ada kekuatan yang mampu menyelamatkan mereka. Tidak harta, tidak kedudukan, tidak pasukan. Karena jika keputusan Allah telah datang, maka seluruh kekuatan manusia menjadi tidak berarti. Di tempat jauh, para pengikut Nabi Lut menangis ketakutan mendengar suara kehancuran itu. Sebagian memeluk anak-anak mereka, sebagian sujud sambil menangis.
Nabi Lut berdiri diam. Wajah beliau penuh kesedihan mendalam. Air mata perlahan jatuh dari mata beliau. Bukan karena beliau meragukan keputusan Allah, tetapi karena hati seorang nabi tetap sedih melihat kehancuran umatnya. Betapa panjang perjuangan beliau. Betapa banyak nasihat yang telah beliau sampaikan. Namun, manusia memilih kesombongan, dan kesombongan itulah yang menghancurkan mereka. Tak lama kemudian, suara gemuruh mulai mereda. Angin perlahan melemah. Langit mulai berubah pucat, pertanda fajar tiba. Namun, kota Sodom sudah tidak lagi seperti sebelumnya. Yang tersisa hanyalah kehancuran. Asap membubung dari puing-puing. Tanah berubah porak-poranda. Dan negeri yang dahulu dipenuhi kesombongan kini berubah menjadi tempat kematian. Nabi Lut memejamkan mata. Beliau mengucapkan istighfar pelan. Lalu malaikat berkata, "Sesungguhnya Allah telah menyelamatkanmu dan orang-orang yang beriman." Nabi Lut mengangguk perlahan. Beliau memandang para pengikutnya yang selamat. Jumlah mereka sedikit, sangat sedikit. Namun, mereka diselamatkan bukan karena kekuatan mereka, melainkan karena iman dan rahmat Allah. Matahari mulai muncul perlahan di ufuk timur. Cahayanya menyinari bekas negeri yang telah dihancurkan. Dan pada pagi itu, manusia menyaksikan satu pelajaran besar, bahwa sebuah peradaban bisa runtuh bukan karena lemahnya bangunan, tetapi karena rusaknya hati manusia. Matahari pagi perlahan naik di ufuk timur. Cahayanya menyinari bumi yang telah berubah menjadi kehancuran. Tidak ada lagi suara tawa. Tidak ada lagi keramaian pasar. Tidak ada lagi kesombongan para pemuka kaum. Yang tersisa hanyalah puing-puing, tanah yang retak, dan udara yang dipenuhi bau kehancuran. Negeri Sodom yang dahulu megah, kini berubah menjadi tanda peringatan bagi manusia sepanjang zaman. Nabi Lut berdiri di sebuah dataran tinggi bersama para pengikutnya. Angin pagi bertiup pelan melewati pakaian mereka yang dipenuhi debu. Perjalanan malam, wajah-wajah mereka masih dipenuhi ketakutan dan kesedihan. Sebagian tidak mampu berkata-kata, sebagian lagi terus menangis sambil memeluk keluarga. Mereka baru saja menyaksikan sebuah negeri dihancurkan dalam satu malam, sesuatu yang selama ini hanya mereka dengar sebagai ancaman. Kini terjadi di depan mata mereka sendiri. Nabi Lut memandang ke arah bekas kota itu dengan mata berkaca-kaca. Beliau mengingat semua yang pernah terjadi di sana. Jalan-jalan tempat beliau berdakwah, pasar tempat beliau dipermalukan, rumah-rumah tempat beliau mengetuk pintu demi menyampaikan kebenaran. Begitu panjang perjalanan dakwah itu. Bertahun-tahun beliau mengingatkan kaumnya. Bertahun-tahun beliau bersabar menghadapi hinaan dan ancaman. Namun, sebagian besar manusia memilih tetap berada dalam kesombongan. Dan ketika hati telah tertutup sepenuhnya, azab Allah datang tanpa mampu dihentikan siapapun. Salah seorang pengikut Nabi Lut mendekat. Ia memandang kehancuran di kejauhan dengan tubuh gemetar. "Wahai Nabi Allah," suaranya lirih. "Apakah semuanya telah berakhir?" Nabi Lut terdiam sesaat. Beliau lalu menjawab perlahan, "Yang berakhir adalah kezoliman mereka." Angin kembali berembus. Debu beterbangan di udara. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, negeri itu benar-benar sunyi. Dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah menjadikan bekas kaum Nabi Lut sebagai pelajaran bagi manusia yang datang setelah mereka. Di antaranya disebutkan dalam surah Al-Hijr dan surah Asy-Syaffat bahwa bekas negeri mereka berada di jalur yang dapat dilihat manusia. Artinya, kehancuran itu bukan sekedar hukuman,
tetapi juga peringatan agar manusia memahami bahwa kemajuan, kekayaan, dan kekuatan tidak akan mampu menyelamatkan Sebuah kaum, jika mereka terus menentang perintah Allah dan merusak fitrah yang telah ditetapkannya. Beberapa anak kecil mulai bertanya kepada orang tua mereka. Mengapa Allah menghancurkan mereka? Seorang ibu memeluk anaknya erat, karena mereka terus melakukan dosa dan menolak kebenaran. Tetapi, bukankah Nabi Lut sudah memperingatkan mereka? Perempuan itu menahan air mata. Itulah sebabnya azab itu datang. Nabi Lut mendengar percakapan itu. Beliau menundukkan kepala. Betapa berat hati seorang nabi melihat manusia memilih kehancuran. Meski sudah diperingatkan berkali-kali. Tak lama kemudian, salah seorang pengikut berkata, Aku masih tidak percaya semua ini terjadi begitu cepat. Yang lain mengangguk. Semalam kota itu masih penuh manusia. Sekarang semuanya hilang. Nabi Lut memandang mereka. Itulah dunia, ucap beliau pelan. Manusia sering tertipu oleh kekuatan dan kesenangan sementara. Beliau melanjutkan, mereka mengira umur panjang berarti keselamatan. Mereka mengira kemewahan berarti Allah meridhoi mereka. Suasana menjadi hening. Padahal, kata Nabi Lut lagi, Allah hanya memberi waktu. Kalimat itu membuat semua orang terdiam dalam renungan panjang. Perjalanan mereka kembali dilanjutkan. Rombongan kecil orang-orang beriman berjalan meninggalkan wilayah kehancuran itu. Mereka tidak membawa banyak harta, tidak membawa kemewahan, tetapi mereka membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, iman. Dan iman itulah yang menyelamatkan mereka ketika seluruh dunia di sekitar mereka runtuh. Di tengah perjalanan, salah seorang pemuda yang dahulu pernah berbicara diam-diam dengan Nabi Lut berjalan mendekati beliau. Wajahnya masih dipenuhi ketakutan. Aku tidak pernah membayangkan azab Allah sedahsyat itu. Nabi Lut memandangnya lembut. Karena manusia sering merasa aman sebelum hukuman datang. Pemuda itu menunduk. Aku bersyukur Allah menyelamatkanku. Nabi Lut mengangguk perlahan. Jangan hanya bersyukur dengan lisan. Pemuda itu mengangkat wajah. Lalu bagaimana? Jagalah hatimu agar tidak kembali kepada keburukan. Pemuda itu terdiam lama. Dan kalimat itu tertanam kuat dalam jiwanya. Hari mulai siang, rombongan itu akhirnya berhenti di sebuah tempat yang lebih aman. Mereka duduk beristirahat di bawah naungan bebatuan besar. Sebagian masih kelelahan, sebagian tertidur karena perjalanan panjang semalaman. Nabi Lut duduk sendirian memandang langit. Hati beliau perlahan terasa lebih tenang. Tugas beliau telah selesai. Beliau telah menyampaikan risalah Allah dengan penuh kesabaran. Beliau telah bertahan menghadapi hinaan. Beliau telah mengorbankan hidupnya demi menyelamatkan manusia. Dan Allah menjadi saksi atas semua itu. Dalam banyak penjelasan ulama tafsir, kisah kaum Nabi Lut bukan hanya berbicara tentang sebuah azab, Tetapi tentang kerusakan moral manusia yang dinormalisasi. Ketika dosa dianggap hiburan, ketika nasihat dianggap ancaman, ketika kesucian dianggap hina. Maka, kehancuran sebuah masyarakat tinggal menunggu waktu. Karena kehancuran suatu kaum sering dimulai bukan dari runtuhnya bangunan, melainkan dari runtuhnya hati. Menjelang sore, Nabi Lut berdiri di hadapan para pengikut beliau. Wajah beliau tenang, namun suara beliau penuh makna. Wahai orang-orang yang beriman, semua memandang beliau. Jangan pernah mengira bahwa keselamatan datang karena kekuatan manusia. Beliau melanjutkan, kita selamat hanya karena rahmat Allah. Beberapa orang mulai menangis. Nabi Lut kembali berkata, dan jangan pernah merasa aman dari dosa yang terus dilakukan tanpa tobat.
Angin sore berembus lembut. Kata-kata itu masuk ke dalam hati mereka satu persatu. Matahari perlahan tenggelam. Langit berubah jingga. Hari baru akan segera dimulai bagi orang-orang yang selamat. Sementara di belakang mereka, bekas negeri Sodom tetap menjadi saksi bisu tentang apa yang terjadi kepada manusia yang melampaui batas. Dan kisah itu akan terus diceritakan dari generasi ke generasi, agar manusia memahami bahwa rahmat Allah sangat luas bagi orang yang bertaubat, tetapi azabnya juga sangat nyata bagi mereka yang sombong dan terus menolak kebenaran. Dan begitulah akhir dari kisah kaum Nabi Lut, sebuah kaum yang pernah hidup dalam kemewahan namun hancur karena menolak peringatan Allah dan terus tenggelam dalam kemaksiatan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, agar selalu menjaga iman, akhlak, dan takut kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan. Kisah ini disusun berdasarkan sumber-sumber terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Di antaranya, Al-Quran, terutama Surah Hud, Surah Al-Hijr, Surah Al-A'raf, Surah Asy-Syu'ara, Surah An-Naml, Surah Al-Ankabut, Surah Adz-Dzariyat, dan Surah Al-Qamar, serta penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir dan tafsir At-Tabari. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kisah ini. Semua gambar dan visual dalam video hanyalah ilustrasi semata dan bukan kejadian asli. Tujuan konten ini adalah sebagai sarana edukasi, dakwah, dan pengingat bagi kita semua. Baiklah sahabat kisah iman, jangan lupa dukung channel kami dengan like, komen, dan subscribe, agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah Islami inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video menarik kami selanjutnya, hanya di channel Kisah Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.